Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sahabat Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal renungan hari ini, saya ingin mengajakmu untuk sejenak merenungkan beberapa ungkapan ini. Hanya untuk harta dan warisan, saudara kandung sendiri bisa dikesampingkan. Saudara dibuang, saudara bahkan ada yang dibinasakan. Dua saudara kembar dari kandungan yang sama pasti memiliki tabiat, watak, dan sifat yang tidak sama. Ada orang yang kecewa berkata, "Mengapa kamu tidak memiliki perangai seperti kembaranmu? Kamu kembar, tapi sifat seperti langit dan bumi, tidak kompak dan tidak saling melengkapi." Tapi juga ada kita pernah dengar, tetangga terdekat itu bisa melebihi saudara. Atau berbahagialah orang mempunyai seorang sahabat, sebab dia selalu hadir dalam situasi apapun. Ia sedih ketika kita menangis. Ia bahagia ketika bergembira. Ia peduli pada keadaan kita dan siap membantu kalau kita membutuhkannya. Kalau Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku." Adakah hatimu tergetar oleh pernyataannya itu? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyebut kita sahabatnya. Atau sebenarnya kita adalah sahabat Yesus, atau paling tepat, Tuhan Yesus memilih kita menjadi sahabatnya. Ia sangat mengerti kita. Ia hadir untuk kita. Ia terlibat dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus mau kita menjadi sahabatnya? Hubungan Allah tidak dipandang oleh Yesus sebagai hubungan antara tuan dan majikan. Ada jarak terbentang di antara sebutan dan status tersebut. Tuhan Yesus mau memangkas kerenggangan tersebut. Ia menarik kita mendekat kepadanya, dan sudah dikatakannya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang perbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Tuhan Yesus mau berbagi dengan kita. Ia mau kita tahu bahwa Dialah yang memilih kita, dan Dia mau hidup kita bersamanya menjadi berkat dan memberikan manfaat. "Aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Firman-Nya kepada kita. Saudara-saudari terkasih, katanya di antara dua orang yang bersahabat itu tidak ada yang dirahasiakan. Bukti yang paling nyata setidak-tidaknya itu dari pihak Yesus.
Ia membenarkan ungkapan tersebut. Dari pihak kita, bagaimana? Apakah ada yang kita sembunyikan dari Yesus? Silahkan menjawab sendiri. Saya tidak memiliki hak untuk menghakimi. Fokus kembali pada judul renungan hari ini, Sahabat Yesus. Yang dimaksud adalah saya dan Anda. Ya, betul, kita adalah sahabat Yesus. Pertama-tama yang harus menjadi titik ingat yang tidak boleh dilupakan adalah pernyataan Yesus ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapakah dia? Yesus. Yesuslah seorang yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita dan disalibkan di Golgota. Peristiwa itu menjadi bahan permenungan kita selama 40 hari menjelang Paskah Kebangkitan. Kita merenungkannya dalam devosi Jalan Salib dan dalam seluruh rangkaian liturgi masa Prapaskah yang ditandai dengan doa, puasa, pantang, dan amal kasih. Yesus sudah mati untuk kita dan menebus kita, sebab Dia berkata, "Aku tidak menghendaki salah seorang dari mereka ini hilang atau binasa." Sahabat sejati merelakan apa saja, termasuk yang paling berharga, nyawanya untuk sahabatnya. Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda pernah mendengar seorang santo dan martir, yaitu Maximilianus Kolbe. Dia adalah seorang imam dan biarawan konventual Fransiskan Polandia. Ia mengaju diri untuk dihukum mati menggantikan Franciszek Gajowski Nicek di kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz, Polandia. Kolbe adalah salah satu dari 10 martir abad 20 dari seluruh dunia yang dibuatkan patung di atas pintu barat besar Westminster Abbey, London. Dia digelari santo oleh Paus Santo Yohanes Paulus II, dan peristiwa kanonisasi itu dihadiri oleh orang yang digantikan oleh Santo Maximilianus Kolbe. Dia adalah Gajowski. Orang kudus ini telah mengerti benar pesan suci dari sahabatnya Yesus. Dia memutuskan untuk menjadi seperti Yesus, rela mati untuk seorang ayah yang masih memiliki anggota keluarga, sebab dia akan disuntik mati oleh tentara Nazi Jerman. Teladan ini menjadi bagi kita sebagai hal yang menginspirasi agar setia kepada Yesus yang telah menyebutkan kita bukan sebagai hamba, melainkan sahabatnya. Ia mau kita percaya kepadanya dan mengandalkan Dia. Dia mau kita menghasilkan buah-buah kasih kemanapun kita berada dan diutus. Kalau perlu, rela mati seperti teladan orang kudus ini, Santo Maximilianus. Kalau kita menaati Yesus, maka Yesus juga memastikan apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu.
Sadarkah aku akan kasih Yesus kepadaku dan memilih aku menjadi sahabatnya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus mengangkat kami dalam kemuliaan keilahiannya, menjadikan kami manusia sebagai sahabatnya. Bantulah kami untuk menaruh hormat padanya dan menghasilkan buah dalam kehidupan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.